Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuliana. Perkenalkan nama saya Syifa Kalbina. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan di Hotel Pangeran Beach. Yang pertama adalah latar belakang. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting karena suatu lembaga menginginkan kinerja karyawan yang bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik. Tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh karyawan, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai. Untuk mencapai kinerja yang baik, perusahaan harus memiliki strategi agar berjalan dengan baik ke depannya. Dalam mencapai tujuan, Pangeran Beach Hotel telah merancang strategi untuk karyawannya agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Adapun strategi yang diberikan adalah dengan adanya reward dan punishment dalam melakukan pekerjaan di hotel tersebut. Hal ini dikarenakan apabila kinerja kerja menurun, dapat mengakibatkan kinerja karyawan juga mengalami penurunan juga. Disinilah pentingnya meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan strategi berupa reward dan punishment kepada karyawan di Hotel Pangeran Beach agar mereka tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan keinginan perusahaan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana strategi tersebut berpengaruh bagi karyawan dan perusahaan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, masalah dan kendala yang dihadapi perusahaan untuk meningkatkan strategi kinerja karyawan. Yang kedua adalah masalah yang dihadapi karyawan pada saat mereka meningkatkan kinerja kerja mereka. Yang C ada batasan masalah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah luas lingkupnya hanya meliputi informasi seputar strategi peningkatan kinerja karyawan serta kendala dalam permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan? Yang kedua, apa kendala yang dihadapi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan? Yang ketiga, apa kendala yang dihadapi karyawan untuk meningkatkan kinerja kerja? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja kerja. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi karyawan dan perusahaan dalam meningkatkan kinerja kerja. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada strategi. Pengertian strategi menurut Rangkuti adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis strategi menurut Ansori. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sumber material dan bukan material. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan tujuan atau fungsi. Dan yang kelima, strategi pribadi pimpinan. Selanjutnya ada proses strategi menurut Ansori. Yang pertama, perumusan strategi, yaitu mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu. Selanjutnya ada pelaksanaan strategi. Di tahap ini, sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah evaluasi strategi, adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah. Selanjutnya, yang kedua ada reward. Yang pertama, pengertian reward menurut Nugroho dalam Koncoro, reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kerja yang telah dicapai. Selanjutnya ada jenis-jenis reward. Menurut Ivancevich dalam Koncoro, reward dibagi menjadi dua jenis.
yaitu reward extrinsic dan reward intrinsic. Bisa kita lihat dalam tabel berikut, reward extrinsic terbagi dua, yaitu penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Penghargaan finansial terdiri dari gaji, tunjangan, bonus, atau intensif. Sedangkan penghargaan non-finansial terdiri dari penghargaan interpersonal dan promosi penghargaan. Selanjutnya ada reward intrinsic. Yang pertama penyelesaian atau completion, yang kedua pencapaian atau achievement, yang ketiga ada otonomi. Selanjutnya ada fungsi reward. Siahan dalam Handoko mengemukakan beberapa fungsi reward sebagai berikut. 1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. Yang kedua, memberikan tanda seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga, bersifat universal. Yang ketiga, ada punishment. Pengertian punishment menurut Jiwandono adalah mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan meningkatkan karyawan untuk melakukan apa yang tidak boleh. Selanjutnya, menurut Angkuman, punishment didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tersebut. Yang kedua ada jenis punishment menurut Rifai. Yang pertama hukuman ringan berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua ada hukuman sedang, yaitu penundaan kenaikan dan penurunan gaji yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang ketiga hukuman berat, yaitu pembebasan jabatan, memberhentikan kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan dan memutuskan hubungan kerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Yang ketiga ada fungsi punishment menurut Wiyani. Yang pertama, hukuman adalah menghalangi. Yang kedua, hukuman adalah mendidik. Dan ketiga, memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada kinerja karyawan. Adapun pengertian kinerja karyawan menurut Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, menurut Mangkunegara terdapat beberapa karakteristik kinerja karyawan. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, dapat mengambil dan menanggung risiko yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam sebuah kegiatan kerja yang dilakukan. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi kinerja kerja menurut Simanjuntak. Yang pertama, ada kualitas dan kemampuan karyawan. Hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai. Yang kedua ada sarana pendukung yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga ada suprasarana, yaitu hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen. Selanjutnya ada indikator kerja menurut Bernadine. Yang pertama kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen. Adapun aspek kerja karyawan menurut Prabu Mangkunegara, yang pertama hasil kerja, bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu yang dikerjakan, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga tanggung jawab dan kerjasama. Selanjutnya ada tujuan peningkatan kinerja kerja menurut Rifai. Yang pertama untuk meningkatkan tingkat prestasi pegawai, yang kedua pemberian imbalan yang serasi, yang ketiga mendorong pertanggungjawaban dari karyawan, yang keempat, meningkatkan motivasi kerja, dan kelima, meningkatkan etos kerja. Selanjutnya ada manfaat kinerja karyawan menurut Rifai. Yang pertama, perbaikan prestasi, yang kedua, keputusan penempatan, yang ketiga, sebagai perbaikan kinerja awal, yang keempat, sebagai latihan pengembangan pegawai atau karyawan. Masuk kita ke kerangka konseptual. Di sini, upaya untuk meningkatkan kinerja dengan sumber daya manusia yang berkualitas diantaranya adalah strategi hotel berupa pemberian reward dan punishment. Kurangnya perhatian karyawan terhadap reward dan punishment yang diberikan akan menghambat kinerja karyawan dan juga membuat
produktivitas kerja rendah. Maka dari itu dibutuhkannya lah reward dan punishment yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga membuat kinerja karyawan meningkat. Dalam penelitian dengan berjudul Strategi Meningkatkan Kinerja karyawan di sini sebagai variabel X dan kinerja karyawan di sini sebagai variabel Y. Lanjut kita masuk ke hipotesis. Yang pertama ada HA, terdapat pengaruh yang signifikan dari strategi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada HO, tidak terdapat pengaruh strategi terhadap kinerja karyawan. Lanjut kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode mixed method, yaitu dengan mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Cherswell, penelitian campuran merupakan peningkatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel Padang dengan cara mengumpulkan data yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 jika memungkinkan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada strategi, yaitu hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Yang kedua ada kinerja, yaitu hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang C ada karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat baik dalam maupun di luar hubungan kerja. Selanjutnya kita masuk ke populasi. Berdasarkan data yang diperoleh, yang menjadi populasi adalah seluruh jumlah karyawan di Hotel Pangeran Beach yang berjumlah 149 orang karyawan. Berikut adalah jumlah karyawan yang bekerja di Hotel Pangeran Beach. Selanjutnya ada sampel penelitian, yaitu menggunakan teknik probability sampling, yang menurut Sugiono artinya adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan sampel random sampling yang kemudian menurut Sugiono adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Selanjutnya ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil penyebaran kuesioner atau angket yang dilakukan oleh peneliti. Yang B, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi tidak langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut berupa pernyataan tertutup yang diberikan kepada responden dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya masuk ke instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert yang berhubungan dengan variabel penelitian. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert atau Likert Scale, yang dimana masing-masing membuat dengan menggunakan skala 1-5 kategori jawaban. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian disusun untuk mengukur strategi peningkatan X dengan kinerja karyawan variabel Y. Selanjutnya instrumen yang telah disusun diuji validitas dan reliabilitasnya dengan tujuan yang menjamin apakah kualitas instrumen tersebut
jika digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Nah, berikut adalah contoh kisi-kisi dari instrumen penelitian. Ya, yang pertama, strategi peningkatan yang kita sebut dengan variabel X. Indikatornya dari reward dan punishment. Yang rewardnya itu pengaruh reward bagi karyawan dan pentingnya reward yang ditetapkan di perusahaan. Sedangkan punishment yaitu pengaruh punishment bagi karyawan dan pentingnya punishment yang diterapkan di perusahaan. Yang kedua ada variabel Y yaitu kinerja kerja. Indikatornya adalah kualitas dan kuantitas. Yang pertama, kualitas ada standar kualitas dan hasil kualitas, dan kuantitas. Sedangkan kuantitas terdiri dari standar kuantitas dan standar kualitas. Baiklah, selanjutnya ada uji coba instrumen penelitian. Yang pertama, ada uji validasi. Untuk mencari validasi kuesioner atau angket, peneliti menggunakan analisis korelasi person produk momen dengan bantuan SPSS versi 16.00. Setelah dilakukannya analisis korelasi person produk momen dengan melihat jika nilai signifikansi kecil sama dengan 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Sedangkan yang B, jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua ada uji reliabilitas. Analisis reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kendala dari suatu instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Converge. Pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut. A. Jika suatu variabel nilai reliabilitasnya lebih besar daripada 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Sedangkan B, jika suatu variabel nilai reliabilitasnya kecil sama dengan 0,6, maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, metabulasi data uji validasi, yaitu data mengenai strategi peningkatan kinerja karyawan diukur dengan menggunakan data konsentrasi, yaitu menghitung frekuensi, mean, modus, persentase, nilai rata-rata, standar defisiasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Yang kedua, deskripsi data. Mengelompokkan skor dalam 5 kategori untuk melihat tingkatan pencapaian responden. Teknik yang dipakai menurut Haripunto sebagai berikut. Yang A ada kategori sangat baik, yang B ada kategori baik, yang C ada kategori cukup, D kategori buruk, yang E ada kategori sangat buruk. Untuk menentukan skor rata-rata ideal digunakan Golfa normal sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan cara menentukan skor rata-rata ideal tersebut dengan menggunakan kurva normal, yaitu ada MI, SDI, di mana MI dan SDI. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.